melakukan safari kemana-mana, jangan lupa itu semua bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kejayaan Indonesia. Hari-hari selama Lebaran dan setelah Lebaran menjadi hari yang paling sibuk bagi Prabowo Subianto, yang konon katanya akan dicalonkan sebagai capres oleh Partai Gerindra paling tidak untuk menjadi calon presiden tahun 2024 untuk melawan Ganjar dan Anies. Sudah saya buat episodenya tentang mereka bertiga, mungkin akan terjadi 3 poros. Porosnya Ganjar Pranowo dari PDIP, porosnya Anies dari Nasdem dan PKS, dan juga porosnya Prabowo Subianto dari Gerindra, dan nanti mungkin akan berkoalisi dengan partai-partai yang lainnya. Jadi hari-hari ini setelah kemarin dari Solo ke tempat Pak Joko Widodo, kemudian ke Gibran, putar-putar ke Habib Syekh, bertemu juga dengan Kaisang dan seluruh keluarga dari Joko Widodo, kemudian Prabowo Subianto langsung mendatangi kepada para jenderal. Apapun juga, Prabowo Subianto adalah mantan dari militer. Dalam militer kita tahu senioritas sangat-sangat penting, sehingga tidaklah mengherankan dia sowan atau berkunjung, istilahnya silaturahmi, dan tentunya juga meminta dukungan secara politis atas rencana dia untuk maju ke Pilpres tahun 2024. Ini diberitakan bahwa silaturahmi ke para jenderal, ada dari jenderal senior dari Widodo AS, kemudian Hendro Priyono, Wiranto, Agum Gumelar. Jadi situasi pertemuannya pada waktu bertemu dengan Agum yang memakai kemeja putih menyambut salam hormat Prabowo. Biasa Prabowo selalu memberikan salam hormat seperti layaknya seorang militer aktif kepada seniornya sambil memeluknya. Agum Gumelar bertanya, sama siapa? Sendiri, tanya dia. Tidak, kata Prabowo sambil menunjuk ke arah legend Purnaweran Safri Samsudin. Kita tahu ini salah satu sahabat dari Prabowo yang menyertai di belakangnya. Agum tampak terkejut. Ini laporan wartawan dari Tempo. Terkejut seperti apa saya kurang paham. Wah, Pak Safri, ujar Agum. Tetapi apapun juga, silaturahmi seperti ini akan sangat-sangat penting dalam situasi politik yang memanas. Semua orang butuh dukungan, termasuk juga dengan Prabowo Subianto. Jadi beliau sudah datang ke silaturahmi kepada Agum Gumelar, kepada Widodo AS, kepada Wiranto, kepada Hendro Priyono, kemudian juga tidak kurang ke politisi Golkar, yaitu kepada Airlangga. Hadir juga di situ, kemudian Tri Sutresno yang dulu pernah jadi wakil presiden dan orang kepercayaannya dari Presiden Soeharto pada waktu itu, juga dikunjungi oleh Prabowo Subianto. Hal-hal seperti ini tentunya tidak lepas dari rencana Prabowo Subianto dan partainya yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tahun 2024. Dan ini adalah hal yang sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan bahkan sangat bagus. Artinya apa? Prabowo yang di awalnya dari sejarahnya adalah berasal dari militer, tentunya dia akan mencari dukungan yang pertama adalah di dukungan dari tempat dia berasal atau dari habitat awalnya, yaitu sebagai militer. Sehingga dia sowan ke jenderal-jenderal senior di atasnya, Agum Gumelar, Widodo, Wiranto, Tri Sutresno, Hendro Priyono. Kemudian dia tidak juga mengesampingkan peran politisi, sehingga Prabowo juga datang bertemu dengan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Mahfud MD yang juga disebut oleh Pak Jokowi sebagai salah satu kandidat cawapres bagi Ganjar Pranowo. Apa yang dibicarakan tentunya kan pasti situasi politik saat sekarang terkini dan juga rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh mereka. Kemudian tidak lupa juga dia datang ke Ical, ini Ketua Dewan Pembina dari Golongan Karya. Ya, apapun juga, walaupun Abu Rizal ini beberapa tahun-tahun ini kurang begitu muncul, tetapi sebagai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina memberikan peran yang besar untuk jika satu saat nanti butuh dukungan dari Golkar, termasuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Itu yang sedang dilakukan oleh Prabowo Subianto, melakukan safari lebaran politik yang dimulai start dari Solo dengan kunjungan ke Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan ke Gibran, dilanjutkan lagi kepada para jenderal dan para pimpinan politisi. Dan saya yakin
nanti akan semakin banyak yang akan dikunjungi oleh Prabowo. Apapun juga dia butuh dukungan seluas-luasnya. Karena seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, satu lubang coblosan Pak Profesor atau Pak Jenderal sama besarnya dengan satu lubang coblosan Pak tukang becak atau pedagang pasar. Artinya apa? Semua suara sama, tidak memandang pendidikannya seperti apa, jabatannya seperti apa, satu coblosan nilainya satu. Sehingga sangat diperlukan oleh Prabowo untuk merangkul semua kalangan jika Prabowo ingin memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Dan hal itu sah-sah saja. Nanti akan kita lihat juga bagaimana Ganjar Pranowo yang sudah resmi dicalonkan oleh PDIP akan bergerak merangkul ke berbagai pihak. Ya memang politik kan seperti itu. Artinya adalah seni untuk meraih suatu kekuasaan. Bagaimana meraih kekuasaan itu? Tentunya dengan merangkul banyak pihak, meminta dukungan banyak pihak, sehingga apa yang dilakukan akan mereka dukung. Ujungnya adalah mereka mampu berkuasa, tetapi tidak hanya berhenti pada berkuasa seharusnya, tetapi juga bagaimana mereka mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk membangun kejayaan negeri dan bangsa ini. Demikian semoga apa yang kita harapkan sebagai rakyat biasa kepada para pimpinan, kepada para capres, kepada para pimpinan politik untuk tetap mengedepankan bahwa apapun yang mereka lakukan, melakukan safari kemana-mana, jangan lupa itu semua bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kejayaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju apa dengan ulasan dan pendapat saya? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih.